ini akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dari definisi dan makna kata apatis saja sudah dapat kita simpulkan bahwa hal ini benar adanya. Apalagi yang perlu kita perdebatkan? Saya sangat mendukung dan sangat setuju dengan mosi ini. Saya Rosalia Rambu Sofana Maria, representasi dari SMK Santo Yosef Denpasar. Dengan mosi, apatis terhadap politik merupakan sikap tidak bermoral yang secara ringkas dapat kita simpulkan bahwa mosi ini berarti sikap acuh tak acuh terhadap politik adalah sikap yang buruk. Apatis itu berarti sikap tidak peduli atau sikap acuh tak acuh. Ketidakpedulian ini mengiringi masyarakat untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya di kehidupan sosial. Contohnya Pilpres 2024 yang sudah sangat marak dibahas di dunia saat ini menjadi euforia yang dibicarakan di masyarakat, media massa maupun online. Bagaimana hiruk pikuk isu ini kita tanggapi? Cara kita menanggapi ini atau sikap kita adalah bentuk contoh konkret apakah kita apatis atau aktif dalam politik. Dalam sebuah negara khususnya yang akan kita bahas hari ini yaitu negara kita tercinta yaitu negara Indonesia yang kita tahu bersama menganut sistem pemerintahan yang demokratis dari, untuk, oleh rakyat, di mana jelas sikap apatis ini atau sikap ketidakpedulian ini menunjukkan tendensi bahwa orang tidak terlibat dalam kehidupan berdemokrasi ini. Dan seperti yang kita ketahui, moral adalah nilai yang mengatur perilaku dan tindakan seseorang. Moral adalah nilai yang mengatur baik buruknya tindakan seseorang. Lalu mengapa apatis itu tidak bermoral? Yang pertama, apatis terhadap politik itu tidak bermoral jelas karena adalah tanggung jawab sebuah negara atau tanggung jawab kita sebagai seorang warga negara. Dalam banyak negara demokratis, warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik. Dengan tidak peduli terhadap politik, seseorang dapat dianggap tidak memenuhi tanggung jawabnya mereka sebagai masyarakat dan tidak berkontribusi dalam perubahan yang positif atau memelihara demokrasi itu sendiri. Yang kedua adalah konsekuensi sosial. Partisipasi politik yang rendah atau apatis terhadap politik dapat mengarah pada ketidakadilan, korupsi, dan ketidakseimbangan kekuasaan, di mana hal ini membuat dunia kita, membuat negara tercinta kita ini semakin hancur apabila tidak diperjuangkan. Ketika individu tidak berpartisipasi aktif, mereka memberikan kesempatan besar kepada kekuatan-kekuatan atau kekuasaan-kekuasaan yang tidak bertanggung jawab untuk mengendalikan agenda politik negara ini. Ini tentu saja dapat berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan dan terkhususnya berdampak negatif pada perkembangan negara kita. Yang ketiga adalah hakikat demokrasi. Demokrasi sejati membutuhkan partisipasi aktif dan informasi yang memadai dari warga negara untuk menjaga sistem politik yang sehat. Dalam demokrasi, keputusan politik harus mencerminkan suara dan aspirasi rakyat. Dengan apatis politik yang tinggi, demokrasi menjadi lemah dan rentan untuk penyalahgunaan. Sikap apatis bisa terjadi atau bisa ditimbulkan karena orang sudah berpandangan bahwa politik itu adalah sesuatu hal yang kotor. Maka solusi yang harus kita lakukan adalah adanya sosialisasi sejak dini tentang pemahaman khususnya pada remaja dan pada anak-anak usia dini, karena hal ini sangat berperan penting dalam pembentukan pemahaman tentang sistem politik, meningkatkan kesadaran mereka tentang isu-isu sosial yang sedang marak, dan mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang aktif dan terlibat dalam politik di masa depan. Dalam bentuk organisasi siswa, membuat para remaja atau anak-anak usia dini dapat mengambil bagian dalam organisasi-organisasi seperti OSIS yang ada di sekolah dan dewan-dewan sekolah lainnya untuk membuka kesempatan mereka, kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan, memberikan sebuah keputusan, mengajukan ide, memperjuangkan perubahan yang mereka anggap perlu, dan memperjuangkan kepentingan siswa lainnya. Ini adalah bentuk tindakan aktif politik di usia dini. Yang kedua dalam bentuk diskusi dan debat. Hal ini menuntut remaja untuk dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berpendapat, dan tentu saja tetap mendengarkan pandangan orang lain. Yang ketiga adalah program magang politik. Seperti yang kita ketahui ada berbagai kegiatan-kegiatan positif yang bertujuan untuk memajukan partisipasi aktif politik
politik masyarakat saat ini, seperti contohnya dalam usia remaja, ada parlemen remaja. Hal ini membuat keterlibatan aktif remaja dalam gerakan sosial karena ada partisipasi dalam bentuk protes, kampanye untuk isu-isu lingkungan, kesetaraan gender dan hak-hak asasi manusia yang saat ini tentu saja sedang marak menjadi konflik. Apatis dalam politik hanyalah memberikan ruangan bagi kekuasaan yang buruk untuk tumbuh dan berkembang. Ketika orang berhenti peduli dan menjadi apatis terhadap politik, mereka mengabaikan hak-hak mereka sendiri dan memberikan kekuasaan mereka kepada orang-orang yang tidak layak untuk semakin memegahkan diri mereka. Sekali lagi saya tekankan, saya sangat tidak setuju dengan mosi ini. Kebebasan politik tidak bisa dipisahkan dengan partisipasi politik. Apatis adalah musuh dari kedua hal tersebut. Ini adalah sebuah kutipan dari Nelson Mandela. Saya Rambu Savana